إلى هدينا ولكن صليها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر ممجني البغدادي وخصوصا yang santur malim Syekh Abdul Halim Muflis Rahman baik minum buat wajib buat duratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa adzaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama-sama di senja Ahad ini mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin, di mana kita sekarang akan membahas tentang Al-Afatul Lisan, yaitu Afatul Lisan. Kebetulan kita sudah sampai pada Afatus Sadisah Asyarah, yakni yang ke-16, yaitu An-Namimah, yaitu namimah ya. Jadi pada kajian yang lalu sudah dijelaskan tentang ghibah, bahkan sudah dalam penjelasan itu ada beberapa yang diperbolehkan tentang ghibah itu. Ada 8 perkara kalau tidak salah ya, 8 perkara atau 6 perkara, 6 perkara yang diperkenankan, diperbolehkan untuk berhibah ria. Nah, jadi kalian boleh berhibah ria. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ya. Ini sekarang Afatus Sadisah Asyarah, yakni pada afat yang ke-16 ini An-Namimah, yaitu namimah. Apa itu namimah? Cakep amat namanya ya, kalau buat nama ya. Namanya siapa? Siti Namimah, nah itu ya. Atau apa? Disebut Putri Namimah, nah itu loh. Nah, atau Namimatun Nisa, nah itu. Cakep tuh nanti kalau punya anak ya. Nah itu. Namimah, nah itu. Siapa? Namimatun Nisa, artinya wanita tukang fitnah. Ya. Namimah itu, Namimatun Nisa, nah itu. Itu namanya wanita tukang fitnah. Cakep sih bahasa Arab. Giliran dinamain, siapa namanya? Watini. Nah, satunya lagi Wazaitun. Satunya lagi Waturis. Ayat semua, tapi kadang-kadang kan kayak aneh gitu ya, padahal kan cakep.
Dah, kita berlanjut pada namimah. Namimah itu ialah fitnah, memfitnah gitu. Jadi orang-orang di sini yaitu orang yang suka mengadu-adu, suka lebih kepada yang mengadu-adu untuk yakni untuk jadi begini sebenarnya, fitnah itu seseorang berbicara mengadukan tentang orang lain agar orang ini yang diadukan ini, orang yang tempat mengadu ini membenci orang ini. Itu fitnah namanya. Itu namanya namimah itu. Jadi contohnya ada seorang, ini anak juga terkadang bisa memfitnah. Kenapa? Dia langsung bicara sama bapaknya. Kenapa? Emaknya itu dimintain duit nggak boleh pak. Nah itu loh. Padahal duitnya kan banyak apa ya? Iya itu kena. Nah itu fitnah juga tuh ya. Itu fitnah, itu sama aja namimah itu sebenarnya, sama itu. Atau dari satu ke yang lainnya membicarakan yang tidak layak, yang membuat artinya sifatnya ingin membangkitkan orang itu membenci atau beramai-ramai berjamaah untuk membenci. Nah itu loh. Jadi berjamaah dalam memfitnah. Nah itu kan banyak nih orang ya. Kalau hibah itu juga sifatnya berjamaah juga. Nah itu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahwasanya la yadkhulul jannata, tidak akan orang itu masuk ke dalam surga, yaitu orang yang suka fatan ainamam, yaitu orang yang suka mengadu-ngadu, yaitu atau orang yang disebut yang dikehendaki ialah orang tukang fitnah. Nah tuh. Jadi banyak persoalan-persoalan di sini ya. Kemudian juga dijelaskan, dihabarkan bahwasanya orang yang paling jahat di antara yang jahat, di antara kamu, di antara orang-orang yang menyembah berhala, pokoknya orang yang paling jahat deh, itu orang yang disebut orang yang paling jahat deh, pokoknya jahat sedunia lah. Itu orang yang paling jahat itu disebut di sini ialah ada beberapa. Pertama, ialah disebut di sini orang yang suka bernamimah. Nah, itu orang yang jahat tuh. Tujuannya apa sih bin namimah? Bin namimah itu yaitu dengan memfitnah itu, dengan mengadu itu ialah tujuannya untuk merusak. Ini bin namimatil mufsidun, yaitu ini tujuannya untuk merusak antara satu dengan yang lainnya, untuk merusak dengan cara mengungkapkan, dengan cara dengan cara menceritakan tentang aib saudaranya, itu namimah. Makanya urutannya setelah hibah itu terus masuknya ke namimah. Jadi itu dekat banget. Orang yang hibah itu akan menjadi namimah karena orang yang namimah itu pasti dia hibah. Itu bahayanya ya, namimah dan hibah itu. Jadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang namimah, yang tukang fitnah itu banyak sekali ya. Banyak sekali orang-orang yang tukang fitnah di sana sini, apalagi di zaman, saya pikir ngeri deh di zaman sekarang itu, apalagi udah dunia medsos itu udah zaman sekarang itu istilah baru lagi yang disebut istilah, ya udah lama sih beberapa tahun, itu istilah viral. Nah, saya pikir kenapa nggak spiral aja gitu ya. Viral mulu gitu. Artinya ada apa-apa viral. Kenapa? Karena ini sudah dunianya itu global, teknologi. Jadi siap menerima semuanya. Oleh karenanya kita sudah siap menerima teknologi enggak sih? Nantilah.
Kita sudah siap menerima globalisasi enggak sih? Nah itu loh. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti kebanyakan mereka yang menggunakan medsos itu untuk menghibah dan memfitnah. Itu bahaya. Nah, tuh. Jadi namimah itu bukan sebatas perkataan, tulisan pun menjadi namimah. Orang yang berani menulis di medsos dengan memfitnah, nah itulah. Kemudian fitnah itu gimana sih? Masalahnya orang itu benar enggak sih? Nah tuh. Ini makanya di sini disebut fatan dan nama itu namimah ya. Yaitu begini yang dikehendaki. Kalau ada orang ya, orang memfitnah orang lain, kata fitnah biasanya itu orang tersebut tidak, awas loh, orang tersebut itu tidak benar melakukan, kemudian diceritakan tentang melakukan, itu fitnah. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Sunda itu fitnah. Nah itu loh. Bukan fitnah. Nah itu loh. Nah itu fitnah. Nah itu. Jadi itu umum orang Indonesia dan umum di masyarakat. Padahal fitnah itu tidak semacam itu. Rame-rame berjamaah untuk membenci seseorang, dia mengungkapkan keburukan orang tersebut untuk menarik massa agar membenci orang itu, mengungkap orang itu fitnah. Walaupun itu benar sekalipun. Contohnya, walaupun si Luna Sintamaya, siapa tuh? Siapa? Apa? Sinta Luna Sinta. Ya, pokoknya itulah. Sinta Luna ya. Udah kita sama-sama sepakat Sinta Luna, udah gitu. Nah, nih contoh. Walaupun andai saja ia benar sekalipun, ini benar sekalipun, ya. Perhatikan, dia itu benar sekalipun bahwa dia itu wanita cantik yang jadi-jadian, gitu. Cantiknya sih, ya Allah, cantiknya dubila belis deh, pokoknya. Cantiknya iya cantik banget, dia benar. Kemudian dibuka aibnya tersebut, ini kan aib bagi dia, rahasia, dibuka di sana sini. Ini yang membuka, apalagi netizen mereka itu pada muka mencaci maki, dan akhirnya berjamaah untuk rame-rame mencaci maki. Itu namanya fitnah, loh. Jadi bukan fitnah, bukan karena dia tidak benar, bukan. Kalau dia mengungkapkan sesuatu yang tidak benar, itu buhtan, kedustaan. Awas loh. Contoh lain kata fitnah apa sih? Contoh lain kata fitnah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata fitnah nih. Kata fitnah begini. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kepadamu, yaitu uji kepadamu keburukan yang sampai kepadamu, kebaikan yang sampai kepadamu, bahwa keburukan dan kebaikan sampai kepadamu itu dalam bentuk fitnah. Tuh. Itu maksudnya fitnah itu semacam itu. Jadi keburukan yang sampai kepada kita, kebaikan yang sampai kepada kita itu dalam bentuk fitnah, itu ujian dari Allah. Nah seperti itu tadi, Lucinta Maya, Lucinta Luna ya. Itu contoh ya. Contoh kan gimana sekalian viral kan? Wah di sana dicaci maki, di ini. Padahal andai saja orang yang mencaci maki sebel ketemu, plek. Kemudian si Luna Sinta itu Sinta Luna, itu serada. Saya nggak hafal karena apa? Nggak ngikutin. Nah itu loh. Nah, tapi kalau Bapak tahu kepo.
Anak saya tuh yang gitu. Jadi mau nggak mau kan dengar gitu loh ya. Nah, ketemu dia senyum, saya yakin kalian tidak akan berani memfitnah lagi. Yang ada mungkin kasihan atau simpatik. Saya sampai ngomong sama anak saya, ini kalau orang itu adalah sudah banyak begini, apalagi udah ribuan bahkan jutaan orang mencaci maki dia, saya akan memberikan syafaat kepadanya biar dia jadi ahli surga. Itulah. Wih, Bapak enak banget, jangan gitu dong. Suka-suka gue. Karena sederhana bagi dia itu adalah itu dalam proses pembersihan loh. Dosa-dosa itu jadi bersih semua loh. Kalian yang ngomong itu ngambilin dosanya dia. Enak banget kan Jawir. Daripada kalian, kenapa kok Bapak bisa? Ya saya daripada kalian yang ngambilin dosa lebih baik saya tutup. Biar kalian tidak dosa kan gitu. Itu contoh ya, tapi ya gimana caranya? Ya udahlah, serah-serah saja. Allah itulah suka-suka banget. Contohnya Allah memberikan ampunan, walau dia seorang pelacur sekalipun, hanya sekedar memberikan apa sih? Air minum terhadap anjing. Coba kalian bayangin, ini esensi dari itu. Kemudian rangkaiannya yang diberi minum itu binatang. Binatang yang diberi minum adalah bukan binatang kesukaan Rasul. Contoh seperti kucing atau binatang yang di dalam ilmu fikih najis muholadoh. Tuh, udah najis muholadoh itu dalam fikih. Itu loh. Najis yang besar gitu loh. Makanya orang udah najis deh, pokoknya udah najis gitu. Nih, yang memberi minum bukan orang biasa, tapi orang yang notabene kemaksiatannya besar banget. Kenapa sih? Pelacur gitu loh. Sekedar minum. Itu Allah langsung mengangkat dia menjadi ahli surga. Tuh. Itu contoh yang sederhana ya. Maka dari itu coba deh ya. Kalian jangan mudah mudah membenci seseorang tanpa mengetahui yang sesungguhnya. Jadilah kalian orang-orang yang lebih bijak di dalam mensikapi dan memandang sesuatu apapun atas dasar pengetahuan ilmu tauhid yang telah kalian terima itu. Ini ada orang mau ikut-ikutan membenci dan sebagainya, berkata-kata, ya sayang gitu loh, ya jangan itu loh. Terus gimana kalau orang-orang yang yang melecehkan Islam? Itu terserah. Tapi juga jangan kemudian terlalu berlebihan. Kan sudah disebutkan. Kalian kalau membenci sesuatu jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat kalian menyukainya atau sebaliknya. Kalian berlebihan, contoh, berlebihan itu bukan berarti kepada satu objek. Artinya ini adalah satu persoalan yang sama. Dulu bencinya sampai mengeluarkan fatwa tuh. Nah, fatwa benar dia itu adalah orang ini, benci banget gitu. Dalam benar gitu. Setelah mengeluarkan fatwa bahwa dia itu adalah orang yang benar-benar menista agama, didatangi penista lain. Dia bilang, ya tidak ada niatan gitu. Tidak ada niatan dia melecehkan atau menghina agama. Masalah niat itu di hati. Siapa yang tahu? Kenapa kamu berani mengucapkan semacam itu? Tidak ada niatan. Karena apa? Karena orangnya datang. Nah, ini maksudnya esensi ini yang Bapak maksud itu intinya ialah karena awal telah membenci secara pribadi dan ada intrik lain. Nah, akhirnya didatangkan oleh Allah lagi. Berani nggak kayak itu kamu? Ternyata nggak berani. Ini bahayanya. Itu bahayanya tuh semacam itu.
Jadi kalau menghukumkan seorang karena melakukan apapun itu jangan didasari oleh fitnah tadi, gitu. Yang akhirnya muncul pada ranah jiwa yang mengikuti nafsu, gitu loh. Kendati pun dengan dalil agama, tapi bisa jadi agama itu dijadikan dan dieksploitir untuk kepentingan perorangan dan sekelompok. Makanya kalian menjadi umat itu ya hati-hati lagi, lihat lagi, jangan ikut-ikutan menjadi orang pemfitnah yang sifatnya berjamaah. Nah itu loh. Karena Allah pasti akan mendatangkan lainnya lagi. Kalau kalian membenci orang itu melakukan sesuatu, bencinya itu adalah sampai ke ubun-ubun. Apa bencinya sampai ke ubun-ubun? Jadi rambutnya, kalau benci sampai, bahkan bencinya sampai, waduh saya kira, nah udah macam-macam. Sampai apa lagi? Udah sampai sumbukan gitu loh. Sumbukan tau nggak? Sumbukan itu apa ya? Sumbukan itu adalah koreng yang ada di kepala akibat dari banyak kutu. Tuh dulu tuh anak-anak di kampung-kampung tuh ada tuh, sering tuh sumbukan itu namanya tuh. Jadi karena apa? Karena kebanyakan kutu, orang tuanya males metani, males membersihkan, artinya jadi banyak campur sama itu ya. Tuh sumbuk tuh namanya. Nah, kalau orang-orang semacam itu membenci berlebihan, Allah akan mendatangkannya dengan cara apapun, cara yang lain. Kalau membenci orang contohnya, membenci kelakuan orang itu, bencinya itu sampai nggak proporsional. Nah, Allah akan mendatangkan loh, akan mendatangkan siapa? Sifat itu yang kalian benci pada orang lain, itu kalian akan menemukan sifat persis semacam itu pada orang yang kalian cintai. Itu bahayanya itu semacam itu efek-efek fitnah tuh semacam itu. Gitu. Jadi fitnah itu bukan sebatas kalian mengadu ke orang lain dalam bentuk orang itu adalah tidak melakukan, tapi justru yang sesungguhnya fitnah itu kalian mengajak orang untuk berjamaah rame-rame membenci orang lain, orang yang dituju menjadi objek, itu fitnah namanya. Ya, itu namanya namimah. Nah, al fitnatu asaddu minal qatsli. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada daripada membunuh. Karena orang memfitnah itu, namanya orang memfitnah itu sama dengan membunuh karakter. Nah, pembunuhan karakter itu loh. Siapa yang pembunuhan karakter? Kalau orang sudah terkena fitnah, fitnah ini kan berarti hukum masyarakat. Ya Allah, susah banget, susah memulihkannya. Itu pembunuhan karakter, makanya lebih besar dosanya daripada berbuat membunuh orang lain, daripada membunuh itu maksudnya ya. Dah, itu disebutkan al fitnatu asaddu minal qatsli. Jadi fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Nanti loh. Dan di sini disebutkan juga tidak akan masuk surga loh. Jadi ini repot juga sih ya. Jadi banyak orang yang tidak masuk surga, nih surga jadi kosong nih. Aduh, kenapa? Karena kalian jadi netizen yang ikut berjamaah, gitu loh. Jangan, kalau kalian punya Instagram, punya Facebook, punya pet, punya apalagi, udah macam-macam, jadikan itu sebagai media ibadah kalian. Ngajak berbuat baik, tapi ya kalian jangan kayak ustadz banget. Kadang-kadang kalian juga memancing fitnah, memancing orang lain hibah. Nah, tuh. Kan ada kadang-kadang orang yang memposisikan itu adalah selalu menasehati orang, selalu padahal status dirinya juga bukan
bukan tempatnya atau tidak layak baginya untuk terus itu loh. Jadi seolah-olah dirinya yang paling benar, akhirnya menasihati orang terus itu juga tidak, itu namanya melampaui batas berlebihan. Jadikan kalian boleh copy paste kebaikan dari mana taruh, karena itu akan menjadi shadaqatun jariyah, akan menjadi ilmu yang tafa'ubi. Nah kalau yang Bapak jelaskan kemarin menjadi apa? Dosa jariyah, maksiat jariyah, maksiat berjamaah itu. Ini akibat dari apa? Dari teknologi yang sudah global, yaitu yang berbahaya. Nah itu loh. Manfaatkan yang baik-baik, gitu kan? Ya, manfaatkan yang baik-baik. Dah, kita lanjutkan lagi. Di sini juga diterangkan, ya, diterangkan juga bahwasanya orang yang lebih cinta, lebih suka di antara kamu semua, dari kamu semua, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang terlebih baik perangainya daripadamu, yaitu yang merendahkan mereka itu akan dirinya, yaitu mereka itu adalah dirinya, yaitu yang menunjukkan mereka di jalan yang benar, dan orang-orang yang disunyikan hatinya, atau hatinya itu disebut di sini ialah ditentramkan, ya. Tidak liar itu hatinya. Itulah orang yang disebut sebaik-baik, nah, yang terlebih baik, nah tuh, daripada orang-orang yang membuat onar, membuat perkataan-perkataan yang tidak layak dan tidak baik, yang akhirnya menjadi sebuah fitnah. Nah tuh. Kata fitnah juga diletakkan pada kalimat begini: inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu juga menjadi fitnah. Fitnah. Kenapa? Yaitu sebagai alat piranti di mana kalian akan terjadi hanyut, ya, hanyut terbawa arus, hanyut dalam mencintai harta, hanyut dalam mencintai anak, sehingga mengabaikan semuanya, mengabaikan tentang kehidupan sosial, mengabaikan tentang spiritualnya, mengabaikan tentang ibadah-ibadah ritualnya, dan selanjutnya. Itu fitnah, itu semacam itu. Tidak sedikit orang yang terfitnah oleh hartanya sehingga ia jauh daripada Allah. Dan banyak orang yang terfitnah oleh anak-anaknya sehingga ia jauh daripada Allah. Banyak pula orang yang terfitnah oleh teman-temannya, sahabatnya, sehingga dia jauh daripada Allah. Nah, oleh karenanya kita selalu berdoa. Doa itu Bapak jelaskan, ya, di Bapak Bapak lafalkan. Nah, itu di dalam selesai sholat, ya, utamanya Bapak menyatakan, ya, doa-doa. Salah satu di antaranya ialah di mana kita berdoa untuk keselamatan agama kita dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah berbagai macam fitnah lahir maupun fitnah batiniah. Nah itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Kita minta kepada Allah wa taubatan qoblal maut, taubatnya itu sebelum mati, jangan udah cekik-cekik baru mau taubat. Nah itu salah. Napa sudah ditegorokan baru mau taubat, nah itu salah. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, jadi mendapatkan rahmat Allah pada saat di sisi kematian, pada saat sakratul maut. Nah itu maksudnya. Wa maghfiratan ba'dal maut, kemudian mendapatkan ampunan sebelum kematiannya. Nah itu salah satu contoh doa-doa di mana doa-doa itu kita supaya terhindar dari segala bentuk fitnah. Nah, jadi fitnah itu bukan berarti hanya sebatas peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti orang, nih saya ulangi lagi supaya kalian paham. Orang pada intinya orang yang mengajak rame-rame membenci orang lain dengan cara mengungkapkan baik itu benar atau tidak. Nah itu loh, tentang aib kekurangannya orang lain tersebut, dan akhirnya masalah ini menjadi tersebar dengan istilah sekarang viral, itu disebut fitnah. Siapapun yang ikut menyebarkannya sama dengan ikut dalam kancah fitnah. Nah, itu yang dimaksud begitu. Kemudian apabila ternyata fitnah ini pada wilayah yang kehidupan sosial itu, ada lagi fitnah yang ada pada diri kita, yang terkait dengan diri kita. Contohnya seperti harta benda itu ternyata membawa fitnah bagi kita. Anak-anak keluarga juga menjadi fitnah bagi kita. Intinya bahwa Allah menguji dan mencoba ke dalam diri kita, menguji dan coba dalam kehidupan kita, baik dalam arti kehidupan kita itu buruk atau kehidupan kita itu baik. Itu semua menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa yang fitnah? Maksudnya begini loh. Jadi kalau kita dalam kondisi buruk, apakah kita akan terfitnah oleh keburukan itu? Mana contohnya orang yang terfitnah oleh keburukan itu? Orang yang terfitnah oleh keburukan itu ialah orang yang pada saat menerima ujian dan cobaan tidak lulus. Sebagai contoh, ia tidak sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Itu masuk golongan yang terkena fitnah dalam ujian keburukan. Menjadi orang miskin, dia tidak sabar. Akhirnya dia mencuri barang orang lain, mengambil haknya orang lain. Nah, demi apa? Demi memenuhi perutnya. Padahal kalau sabar sedikit lagi saja, Allah akan memberikan rezeki dari sisi lain yang halalan thayyibah. Ya sudah halal lagi baik. Diberikan sebuah ujian dan cobaan, malah dia menindas orang lain, menganiaya orang lain. Dia tidak peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Itu namanya orang yang terfitnah dengan situasi dirinya. Kalau orang terfitnah dengan situasi keadaan yang seperti terjadi pada umumnya, itu gampang. Tapi orang yang terfitnah dengan situasi dirinya, ini yang persoalan. Ini yang banyak sekali terjadi di mana-mana. Apalagi fitnah lain lagi, banyak fitnah dengan segala kebaikan juga ada. Di mana Allah memberikan berlimpah rezeki, memberikan anak-anak yang sehat, suami yang istimewa, istri yang soleha, semuanya itu menjadi fitnah. Kenapa? Adakah fitnah itu masuk ke dalam dirinya hingga muncul kesombongan? Tuh, sampainya macam-macam. Ya Allah, memang mengerikan sekali tuh fitnah-fitnah itu, ya.
Awas hati-hati. Dah jelas namimah itu ya, itu sama dengan fitnah. Terus apa lagi? Nah tuh. Fitnah itu yang akhirnya Allah menyatakan kalian akan selamat dari fitnah itu dengan catatannya apa? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami semua itu dikembalikan. Itu baru kalian akan selamat dari fitnah. Fitnah dunia berarti keburukan dan kebaikan. Fitnah yang disebut kehidupan sosial ialah harta benda, anak dan lain sebagainya, semuanya fitnah. Banyak lagi itu tentang fitnah-fitnah itu. Nah, oleh karena itu kalian yang sudah belajar ilmu tauhid, kembalikan dalam penderitaan kalian. Kalau kalian merasa ini adalah datang sebuah fitnah, kembalikan saja kepada Allah. Gak usah malu terhadap siapapun, terhadap orang dan lain sebagainya, gak penting. Yang penting mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang baik dan benar, dan itu orang yang diselamatkan dalam kehidupan dunia. Nah ya, azan ya. Nah udah, karena sudah azan, yang jelas yang penting sudah dapat ya benang merahnya tentang fitnah itu. Dan semoga kalian semua, kita semua golongan orang-orang yang diselamatkan dari fitnah dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Kita akan lanjutkan insyaallah pada afat yang ke-17. Nah, pada pengajian yang akan datang, karena secara tidak secara tidak terasa kita itu mungkin tinggal 2 kali lagi pertemuan loh. Pengajian terus puasa. Karena apa? Coba kita sekarang, nah sekarang ini sudah tanggal 27 ya kan? Ini sekarang tanggal 27 malam Ahad. Nanti berarti sekitar tanggal 4. Nah pertemuan lagi mungkin sekitar tanggal ini maksudnya Hijriah nih ya. Setelah 4 berarti setelah 4 itu berarti kita tanggal 11-an itu. Nah kemudian 4 hari berikutnya ialah udah nisfu. Nah berarti sudah selesai. Nah itu nggak terasa terus kita menghadapi bulan Ramadan yang kita siap-siap. Jadi ya Allah ya, nggak terasa ya kita sebentar lagi Ramadan, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa bulan yang mulia dan bulan yang penuh dengan keberkahan, amin ya robbal alamin. Kita nanti akan sebagaimana biasa melakukan tradisi kita, yaitu kita selalu sholat malam, dari awal sholat malam berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dengan tema menjaring Lailatul Qadar. Nah kita menjaring tuh, kalau sudah dijaring ikan juga kan gak akan lolos tuh. Makanya dijaringnya dari kapan? Dari awal Ramadan. Nah kalau ternyata kemudian jaringnya bisa nggak? Bisa putus nggak? Bisa jadi. Kalau seumpama dari awal Ramadan pertama sampai ke-7 terus, akhirnya ke-8, akhirnya bolong-bolong, itu sama aja jaringnya pada putus. Nah kalau udah jaringnya putus, ikan lolos. Nah itu loh, kan begitu ya. Kita menjaring Lailatul Qadar, yaitu di mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Insyaallah ya, kita golongan orang-orang yang diberi kesempatan, amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.